Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna dzikril awliya'i tanzilur rahmatu inna dzikris shalihin tanzilur rahmatu. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang ulun hormati kepada para habaib, kepada para ulama yang sudah hadir di majlis yang penuh rahmat dan barakah pada malam hari ini, yang ulun tidak tahu nama-nama pian barataan, wabil khusus kepada guru kita barataan, guru pian barataan, sahibul fadilah, sahibul majlis, Tuan Guru Haji Rahmat Hidayat, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Ini santri ada kasih khusus juga kepada para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Raudatul Thalibin, pondok pesantren Raudatul Thalibin, yang semuanya ulun hormati dan semuanya ulun muliakan. Sebelum mungkin berbagi sedikit kisah lawan pian ini, ulun kada menyangka guru ini, kada mengira seperti ini kejadiannya. Ini hal ehwalnya daripada saudara kami yang punya ini, Haji Mawardi. Ulun hendak singgah aja. Kemarin habis mengantar anak ke pesantren di tempatnya guru kami, Tuan Guru Bahid. Habis itu ziarah Banjar, telepon Haji Mawardi hendak singgah. Itu aja. Nggih, tapi alhamdulillah ulun sedang hati, suka hati banget malam hari ini. Ini bukan satu kebetulan, karena hidup ini tidak ada kebetulan. Semua yang kita laksanakan, yang terjadi malam hari ini sudah ada di dalam programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita patut bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini. Allah kumpulkan kepada ahlul bait Nabi. Kalau ada sini ada, Masya Allah, marhaban Habib. Kemudian kepada para ulama, para tuan guru. Ini satu majlis yang luar biasa, satu majlis yang sangat baik. Disebutkan supaya terbepalah sedikit guru. Ini asa bertenaga, tadi belum bertenaga guru. Ulun berdiri guruan hanjawan. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan kisah orang saleh,
itu menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Lalu fakaifa bidzikri, fakaifa bimujalasatihim. Lalu bagaimana kalau kita bisa duduk bergabung bersama-sama lawan orang saleh? Tentu lebih daripada sekedar mendengar cerita orang saleh, mendengar kisah orang saleh. Ini bisa bergabung, bisa duduk. Dahulu orang-orang yang hidup sejaman dengan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thaqib, yang makamnya di Masyeleh Kota Tarim, di luar Kota Tarim itu ada namanya Masyeleh. Karangannya sampai ke Indonesia namanya Sulamut Taufik, yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau punya abang, punya kakak namanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, yang terkenal dengan kitabnya Maslakul Karib. Nggih, sampai kepada ulama kita di Kalimantan, di Banjarmasin ini, di Banua kita nih. Jadi orang-orang nang dahulu hidup sejaman, bakawan, bakumpul dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mereka itu kada menyadari hidup di dunia, kada sadar aku ini masih hidup. Kenapa? Saking nyamannya, saking nikmatnya, saking haibahnya, perasaan kayak dalam surga. Disebutkan Julasa'u Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yaquluna ma na'rifu anna fid dunya illa lamma mata waladuhu. Orang-orang yang sekedudukan samajlis dengan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaquluna, mereka mengatakan, ma na'rifu anna fid dunya, kami kada sadar, kami kada tahu, kada menyadari bahwasanya kami ini di dunia kecuali setelah meninggalnya ini putranya Husain, maksudnya Al-Imam Qutub Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi majlis yang seperti ini, keluarga sabarataan, kula-kula barataan, untung ada di Banua kita, untung ada di sekitar kita, untung ada di daerah kita, untung banget. Karena dengan asbab majlis yang seperti inilah rahmat Allah, kita akan mendapatkan barakah, kita akan mendapatkan nafahat insya Allah daripada sahibul haul yang kita laksanakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Lalu bagaimana kalau orang itu menceritakan kisah Nabi? Ini tadi guru menyampaikan ini kita pembacaan Maulid itu kan kisah Nabi. Ini Habib Ali Syaibul Maulid, penulis Maulid Al-Habsyi itu, beliau pernah menyebutkan, disebutkan begini, safara rajulun minal maghribi ila hadral maut liajli ziyarati Al-Habib Al-Habib Ali Al-Habsyi. Falamma raja'a qala Al-Habib Ali law sadaqa ar-rajulu fi ziyaratihi ushidukum annahu syariki fil jannah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Habib Ali Syaibul Maulid, disebutkan orang daripada Maghrib, jauh dari Maghrib, datang berkunjung ke Hadral Maut. Semata-mata tujuan sidin berkunjung, sidin bailang ini li ajli ziarati Al-Habib Ali Al-Habsyi, pakat lamnya itu li ta'lil. Karena semata-mata tujuan kadada lain. Kalau mohon maaf, aku hadir ke pengajian ini banyak wadainya. Aku hadir ke pengajian ini, apalagi ya? Ini Tuan Guru nyumbali hadangan. Misalnya ada tujuan lain, atau hendak minta dukungan apakah misalnya tuh ini kada itu, ini semata-mata li ajli ziyarati Al-Habib Ali Al-Habsyi faqat. Semata-mata mengunjungi Habib Ali. Habib Ali Syaibul Maulid, nggih, kayaknya Habib Anis Solo. Habib Anis punya abah namanya Alwi, Alwi punya abah Ali. Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar yang terkenal. Makamnya di Seiwun di Hadral Maut.
semata-mata untuk mengunjungi Habib Ali. Pertemuan sudah bersilaturahim, sudah kesahan, sudah selesai, lalu orang tuh balik. Habis orang tuh balik, bahasa ulun ini guru orang sini ngerti ya guru. Ulun ini guru aslinya orang berapa ya guru? Cuman berdiam aja pang di kecamatan non terpencil itu di Kuaro, aslinya orang Ulu Sungai juga aslinya orang berapa aslinya. Cuman dah 20 tahun lah di Kalimantan Timur ini kurang lebih lah. Sini banyak kawan di Badani, banyak alumni sini, masya Allah. Banyak kawan-kawan di Tanjung nih tuan guru berada. Kawan-kawan, nggih, kok ada mengira banyak gini tadi nah. Ini kawiannya yang sanak belakang. Allahu Akbar, masya Allah. Nggih. Manakala orang itu boleh pulang, falamma raja, manakala balik, qala Habib Ali, berkata Habib Ali, lau sadaqar rajulu fi ziaratihi, jikalau benar si laki-laki ini tujuannya ziarah kasini nih, mendatangi aku haja, hendak duduk semajlis wan aku haja nih, dan Habib Ali nih, ushidukum syariki fil jannah, saksikan oleh kalian daratan. Kawannya Habib Ali kan orang saleh, wali-wali juga. Saksikan oleh kalian semuanya, ushidukum annahu, bahwasanya dia si laki-laki itu syariki bil jannah, bakawan lawan dia aku kena di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nih untungnya ini nih. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, mohon maaf kalau salah, ulun kada ada buat kitab ini, kada ada persiapan apa-apa ini. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi, ada sebuah riwayat di situ yang datang kalau tiada khilaf daripada Ka'bul Akhbar. Ada seorang laki-laki hendak dibawa menuju ke neraka. Dibawa, digiring oleh malaikat Zabaniyah, digiring. Dan dibawa oleh malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu orangnya kada mau tersenyumnya sesuai kapasitas nang dijaga. Karena nang dijaga neraka mensenyum terus kada berpengaruh. Koreheng setawa nang dijaga neraka kada sesuai wadah, memang tegap. Sesuai kapasitas nang dijaga lain. Kalau Ridwan nang dijaga surga, marhaban, ahlan wa sahlan, salamun qaulan mir rabbir rahim, senyum sesuai. Jadi begitu anda dibawa, dipanggil sama Allah Taala Jibril, pun nggih. Coba ente tanya tuh, laki-laki tuh tanya, adakah baisi kekasih Tuan Guru? Adakah? Tanya. Ini ulun guru mohon maaf kalau terbalik-balik, cuman yang jelas ini ada dalam kitab guru kita pian telah ya. Kalau pampian kada percaya kan referensinya situ. Mau kada ada masih patut terbalik-balik lah. Ini ada 6 tingkatan lah, kena 7 tingkatan sampai ke ujung, tunggu aja biar. Sampai itu kan catat tapi adakah selama hidup di dunia nih berisi kekasih Tuan Guru, adakah? Begitu ditanya, bro, nya orang kota kayak itu. Ikam waktu hidup di dunia dahulu di Tanjung, adakah berisi kekasih Tuan Guru, adakah? Nya di sana kada kau lagi mengakui, punya kada ada. Kaki tangan akan menjadi pengadil. Kada bisa sakakakui. Jadi ujinya kada ada. Ada bang basic kekasih tapi lain Tuan Guru. Basic kekasih nama membangunkan orang guring. Basic kekasih kadang nang dikasihi Allah, itu salahnya kita. Salahnya itu di situ. Maka yuhsyarul mar'u ma'amman ahabba, seseorang akan dihalau, akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nang dicintai ini dipilihlah. Jangan sembarang. Nggih. Timbul menyasar ke sana.
Oh betakonan pian guru kita jatah sampai berapa ulun supaya sesuai protokol pian. Ulun mau beti pian. Insyaallah. Itu kah? Insyaallah kada sampai jam 11. Insyaallah. Kena hadangan kasihan ini. Sudah disiapkan kata guru udah kah? Udah dibagi ya? Oh belum. Insyaallah pian. Tunggu. Ya Allah, inya kadada besi kekasih Tuan Guru, kadada besi kawan Tuan Guru kekasih kadada. Jadi ya Allah Taala tanya, pernahkah inya sarumah lawan Tuan Guru? Kalau pang ada di saruan kata Umbay pernah, di urang aruh Pak. Lah, di urang berselamatan tanya pula, waktu di dunia pernah kata kumpul sama majlis Tuan Guru sarumah lawan Tuan Guru pernahkah? Ada pernah. Aku nih kan enak beberapa Tuan Guru nih aku makan banyaknya. Tuan Guru makan sedikit. Dua sudah? Dua lah? Ya Allah, inya kada pernah jual sarumah lawan Tuan Guru. Jadi ya Allah Taala coba tanya coba. Namanya adakah sama laman nama Tuan Guru? Diperiksa daftar nama Tuan Guru mulai bahari sampai kiamat. Kada ada guru ya. Nah makanya di sini panteng keluarga beratan Pulau Ulun ada di Tanjung nih nah. Bila pian tuh biasanya udah tua kada lagi bisi anak cucu kah sampai ya kan boleh menantu pian anak pian ikam nakai cari ngaran buat cucuku nih nah. Cari nama lawan nama sama Tuan Guru. Siapa nama? Muhammad Arsyad Datuk Lampayan. Siapa nama? Muhammad Zaini Tuan Guru Sakompol. Siapa nama? Muhammad Bahid Tuan Guru Bahid. Misalnya tuh ada tapaulan karena nama ini bukan sekadar di KTP keluarga, bukan sekadar surat nikah, bukan sekadar surat apa kartu keluarga, bukan akta, bukan paspor, bukan surat tanah, bukan. Ahsinu asma'akum ya Nabi, bagusi nama ikam. Kenapa? Nama di dunia ini di akhirat itu juga yang dipanggil gini. Kada berubah. Itu pentingnya nama ini. Jangan sembarang nama ini. Lah, jangan sembarang. Makanya banyak orang dirubah nama. Ulun bahari waktu sekolah itu ada namanya guru ya. Kawan di belakang sakamar. Orang Jawa namanya Darsono. Daftar Tuan Guru kada ada yakin teman-teman. Darsono oleh Tuan Guru kami lalu diubah menjadi Ahmad Muayyad. Kan bagus ya kalau didengar aja bagus. Ini pentingnya nih. Perisa nama Tuan Guru kada ada juga. Tiga sudah. Kemudian ya Allah kata Jibril. Namanya kada ada sama. Ulun bagi salain lawan pian. Bahari di zamannya Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong itu makamnya di Probolinggo. Kalau kita dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Bali, sini Malang. Turin Titanan. Yang terkenal dengan apa namanya Faiton, pembangkit listrik Faiton yang terkenal itu Jawa Bali itu Probolinggo masuk. Terkenal dengan Kota Mangganya ada orang Jawa situ. Itu ada pondok tua namanya pondoknya Yai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong ini muridnya Mbah Yai Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan. Abahnya Kiai Saiful Rijal. Datang seorang laki-laki ke rumah Yai Hasan Genggong. Mbah, ada apa li? Aku punya anak mbah, anak lelaki di rumah, bayi. Sebentar sakit panas. Bawa ke praktek, dokter praktek. Mungkin zaman itu belum ada lah. Bawa ke dokter, dingin 2-3 hari, panas. Macam-macam obat sudah. Mau termorek, macam-macam obat sudah. Mau hopagrip, macam-macam sudah. Obat sebentar 2-3 hari dingin panas. Jadi saya mau cari minta solusi, minta jalan keluarnya bagaimana ini Mbak.
Lalu kata Mbah Yai Hasan Genggong, saya mau tanya, anak kamu siapa namanya? Mbah, anak saya itu saya sendiri yang kasih nama Mbah. Saya ngambil daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada Mbah nama anak saya. Oh, begitu. Nggih. Siapa namanya anak kamu? Lalu kata si orang tadi, namanya adalah musyrikin. Pantas. Musyrikin itu ada kisahnya sahih. Kiai Hasan Genggong ni wali sejaman dengan Habib Ali Saibul Maulid. Dahulu pernah suatu ketika datang Habib Abdul Qadir bin Qutban. Orang Hadramaut pernah diam tuh di Tuban, di Abdul Qadir bin Qutban nih. Bailang ke tempatnya Hasan Genggong, habis salam, duduk. Inti dari mana Habib? Ana min Hadramaut. Oh, inti min Hadramaut. Naam ya Syekh. Oh. Antum kenal dia dengan Habib Ali? Marhaban. Dengan Habib Ali lebih daripada kenal. Ana selalu hadir di majelisnya. Habib Ali tuh Habib, orangnya rupanya begini, perawakannya begini, bentuk rumahnya begini, cara duduknya semua disifatkan sama Kiai Hasan Genggong sekecil-kecilnya perilakunya Habib Ali. Padahal Kiai Hasan Genggong kada pernah kadrem. Belum ada video call, belum ada streaming seperti sekarang, saudaraku sekalian. Apa bisa seperti ini? Bingung ini Habib Abdul Qadir bin Qutban, ada orang di Indonesia kok kenal banget dengan sifatnya Habib Ali. Ringkasnya, pulanglah beliau ke Hadramaut, hadirlah di masjidnya Habib Ali Saibul Maulid. Nah, di situ kan ada Masjid Toha bin Umar As-Sufi, kemudian ada lagi Masjid Ar-Riyad punya Habib Ali sendiri di Sewundu. Jadi datang hadir ke majelisnya Habib Ali, lalu habis itu Habib Ali ngomong kepada Habib Abdul Qadir bin Qutban, di Indonesia sana tuh ada seorang kiai alim besar namanya Kiai Hasan, orangnya begini, perawakannya begini, cara duduknya begini, cara makan minum semua disifatkan sama Habib Ali. Padahal kagak pernah ke Indonesia Habib Ali. Kira-kira sampean kisah ulun ini percaya apa tidak? Saya mau tanya dulu. Percaya apa tidak? Al-Imam Sayyidul Ta'ifah Sufiyah Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, at-tasdiqu bi ilmina wilayatun sughra. Membenarkan dengan ilmunya kami itu satu kewilayahan yang kecil, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-hikayatu jundun min junudillah yuqawwiyu biha qulubal muridin. Cerita asal yang benar, apalagi bersentuhan dengan Nabi, bersentuhan dengan wali, berkaitan dengan orang saleh, adalah satu di antara bala tentara Allah yang bisa menguatkan hatinya orang yang beriman. Bukan cerita tanpa dalil, bukan kisah sekedar ketawaan tapi bohong, bukan. Cerita yang bersumber, cerita yang ada referensi, cerita yang ada dalil pengambilannya sekalian saudaraku. Hubungan batin antara Habib Ali Saibul Maulid dengan Kiai Hasan Genggong luar biasa. Makanya Kiai Hasan Genggong ini punya karamah. Kiai Hasan Genggong punya karamah sampean. Apabila ada ahli bait Nabi, ada Habib ada, belum lagi masuk ke kota Probolinggo, masih 60 kilo di luar kota, 40 kilo di luar kota, Kiai Hasan Genggong ini udah sibuk sama bini beliau, Bu, bersihkan kamar depan, rapikan, ganti spraynya, ganti sarungnya, harumkan ruangan. Ada apa? Ada apa, Bi? Ada apa? Wajadtu raihatal Mustafa. Aku sudah mencium baunya Al-Mustafa. 40 kilo Habib di luar kota, 60 itu karamah, bukan karamah barang baru. Dulu Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, orang yang pertama kali bergelar Segaf, datuknya Segaf, anak daripada Imam Muhammad Maula Dawilah, ayah daripada Imam Abu Bakar Sakran, kainnya daripada Imam Abdul Idus Akbar. Beliau punya guru namanya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad ini beliau punya karamah seperti itu. Belum lagi Habib sampai rumahnya 60 kilo, 50 kilo, udah beliau tahu.
Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, nama daftar tuan guru mulai bahari sampai minina kada ada sama namanya. Oh. Berapa sudah berapa? 3 sudah. Kada ada. Oh, kada ada lah. Saking Allah taala ini menghendaki supaya hamba ini selamat. Tanya lagi. Apa ditanya? Adakah datu nininya ke atas periksa, nama daftar leluhurnya ke atas periksa, adakah tuan guru? Siapa tahu di buyutnya kah? Buyutnya kah ke atas, runut ke atas. Kalau ada tuan guru diperiksa sekalinya ada. Makanya orang bahari itu aku jasidin kada tuan guru, aku paling kada menantu tuan guru. Seto pian kada ada ruginya, Bang. Nggih. Menantu Tuhan ini kada kawa lagi pangulah. Itulah. Bujur tuh, bujur. Kami di berapa itu bahari ada kayak itu. Nggih, pian guru pilih aja jangan Allah. Milih sih. Presiden memang belum berbini lah. Kalau nak sudah ini jangan ditawari juga. Ada usaha. Memanaskan suasana dulu. Ya Allah, namanya ke atas jadi tuan guru. Pian tahu kan? Tahu lah. Doanya Datuk Nini di atas nang soleh tuh. Kanaknya bisa aja kita ke cucu, bisa aja ke buyut, bisa aja ke buyutnya buyut. Wa kana abuhuma soleha. Dalam suratul kahfi tuh nang hartanya terjaga tuh. Abahnya nang berdua tuh kakak anak tuh bukan ke atas 9 tantang lihat ibunya, kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir. Bukan sembarang. Datuk kulang payan berdua, ya Allah. Berikanlah kepadaku anak cucu zuriat yang soleh. Karena anak sidin pulang siapa berdua pulang kita coba berdua bang guru sampai ini dibacakan saya pun apa menakib malam hari ini. Makanya dalam hadis Nabi itu ada kata Nabi yuhfadu auladu wa auladu auladatil ajdad, dipeliharanya anak dan anaknya anak kebawa lantaran datuk nenek yang soleh. Di atas bertanam doa sudah di atas datuk ulang payan ketemu Lailatul Qadar masih di Matapura di Logabang, ketemu lagi di Makkah ketika sama-sama dengan Syekh Abdul Samad Pelembani itu nang dipinta kada lain pada berikan aku zuriat yang saleh. Karena dia hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perisa kada ada juga. Berapa sudah? 5 ke 4 ke saudaranya bisa ada terlibat sama nih biar mau terlibat minta maaf. Kita ulun bacakan kitabnya bahasa ke sini ulah. Ayo. Kada ada juga, kada ada. Adakah inya beisi kawan? Nang kawannya itu beisi kawan tuan guru adakah? Sekalinya ada. Punya kawan yang kawannya itu besi kawan besi kekasih tuan guru. Akhirnya dengan sebab itu aja tuh dalam kitab Tuhfatul Mardiyah ulun kada ada rahmatnya tuh lalu si laki-laki yang sudah digiring ke sudah di depan pintu neraka tadi oleh malaikat Zabaniyah dalam riwayat Wahab Munabbih tuh lalu kada jadi masuk neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Terus sudah ulun kisah sedikit kisah wali nawan pian. Nggih. Kan orang hendak dapat karomat wali itu ada syarat 2. Ulun yakin pian hafal beratan dene. 1 yakin si dintu wali, bujur-bujur yakin si dintu wali tidak ada keraguan. Yang kedua tidak ada kita mengkari ma'erat kepada itu si wali. Hatta misalnya pekerjaan secara zahir kadang bertentangan tuh hati kita jangan sampai ma'etirat. Karena bilanya kita ma'etirat 2 syarat tuh kada terpenuhi kita kada mendapatkan apa-apa. Ini nang dimaksud ini nang khasah, nang khusus. Kalau nang umum ini dapat bagi nasi aja guru dibagi, nah dapat berataan tuh. Tapi nang khusus ini kada dapat. Guru putuhnya Habib Ali. Guru putuh Habib Ali itu siapa? Al-Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas yang makomnya di satu kubah dengan Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Qutbul Anfas pengarang Ratibul Atas. Jadi si din tuh pernah ditanya orang,
Su'ila al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, "Madza yu'ta da'iru qabril waliyyi?" Apa yang diberikan kepada orang yang ziarah kubur wali, wahai Habib? Habib, orang tuh ziarah kubur wali nang diberikan lawan orang tuh apa? Dapat oleh-oleh apa orang itu, wahai Habib? Ini guru fotohnya Habib ahli kan hendak nya syekhnya ada syekh taklim, syekh tahzib, syekh foto. Nggih, atau beliau syekh talaki kah atau bahasa lain. Nggih, ada syekh tahzib ada, syekh taklim ada, syekh foto ada. Ini syekh fotohnya Habib Ali Zainul Maulid siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Makanya bahari pernah Habib Ali ini berkisah nih, pernah berkisah lawan murid sidin di Hadramaut tuh. Wahai muridku, di dunia nih kamu tahu lah nak, di dunia nih ada 3 orang nak nama sama, makom di sisi Allah kedudukannya sama, ada 3 di dunia ini kata Habib Ali. Nang pertama sudah di alam barzakh sidin kada ada lagi, siapa itu? Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang terkenal dengan Imam Abu Bakar Al-Adani Sohibul Laban, anak daripada Abdullah Al-Idrus Akbar, cucu daripada Al-Imam Abu Bakar As-Sakran, buyut daripada Al-Habib Abdurrahman As-Sakran. Cucunya Umar Mukhtar ya juga, karena bininya Habib Abdullah Idrus itu anaknya daripada Umar Mukhtar. Nggih, Hababah Aisyah. Jadi nang pertama di alam barzakh. Nang kedua kata Habib Ali, engkau masih halus, masih kakanakan lagi, nakai. Guruku, ika masih halus. Tahu lagi kamu tapi tahu siapa? Ya ini orangnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Nah, nang ketiga, nah kayaknya ada lagi satu di penghujung umur ika. Nah, nang ketiga nang dimaksudnya alhamdulillahnya ada di negara Indonesia. Siapa? Sohibul Kursi Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas umur 7 tahun sidin lahir di Besuki tuh Habib Abu Bakar di daerah Bondowoso ke situ Bondo punya Jawa Timur. Meninggal abah sidin dijemput sama nenek sidin dibawa ke Hadramaut. Lalu ketemulah muridnya Habib Ali tadi udah tua waktu itu. Lalu teringatlah dengan ucapan gurunya Habib Ali, ini orangnya di penghujung. Habis bertemu Habib Abu Bakar melihat, nah kada lawas orang itu meninggal dunia. Jadi Habib Abu Bakar guru putuhnya Habib Ahli ini pernah ditanya, apa nang didapatkan orang ziarah wali itu? Pian kemana Pak Haji? Aku hendak ke Wali Songo. Pian kemana Pak Haji? Aku hendak ke Basiri. Pian hendak kemana Pak Haji? Aku hendak ke Sakumpul. Pian hendak kemana Pak Haji? Aku hendak ke mana dijarah, mana wali. Asal wali orang tuh nang terkenal kah? Nang kada terkenal kah? Asal orang tua wali. Ditanya Habib Abu Bakar, apa yang didapatkan orang berziarah wali itu? Apa pian yang ketujuh jarah? Apa yang didapat? Taulih apa pia? Nah ini penjelasannya nih. Su'ila Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, "Madza yu'ta da'iru qabril waliyyi?" Apa yang diberikan kepada orang yang ziarah wali? Kata Habib Abu Bakar, yu'ta ihda khaslataini, diberikan salah satu daripada 2 ini. Artinya bilanya kada dapat nang nomor 1, dapat nang nomor 2, kada mau palai. Itu kalau dibahasakan kampungnya, yu'ta ihda khaslataini, diberi salah satu di antara 2 ini. Al-awwalu wa hiya aqallu, yang pertama ini nang paling ringan. Kalau bahasa orang di kantor tuh minimal. Paling minimal, cak bahasa kampung ini nang paling hawai. Orang ziarah wali itu nang pahawainya apa nang didapat orang itu? Ayyagfirallahu dzunubahu, Allah berikan ampunan atas dosa orang itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dianggap hawai, bayangkan oleh kita, diampuni dosa kita. Kenapa diampuni dosa kita ziarah orang wali ini? Karena nang didatangi ini orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang punya makom, orang yang punya posisi, orang yang punya kedudukan di hadapan Allah, mendatangi kekasih Allah, detik berikutnya dia pun menjadi kekasih Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, wasaniyatu wahyal ulya. Nah, ini yang hebat nih. Ini kelasnya nih kelas eksekutif. Wah. Yang tadi itu ekonomi.
Yang ini sekarang VIP, eksekutif. Apa itu? Yang kedua, yu'ta martabata dalikal maduri, diberikan martabat kedudukan orang nang diziarah itu. Nah, kata madahakan lawan pian kada bahari ada di Jawa tuh, dilupakan sama kiainya tuh di Betawi itu. Jadi sidin tuh mengajar ihya. Jadi pas suatu ketika pahaman ini kada dapat, jangan dipaksakan. Kalau pahaman kada dapat, karena seorang kada paham, orang kada paham lagi, tambah kada pahamnya. Hati-hati banget tuh, bilanya kada paham, ada apa-apa, jangan telahi dulu sampai paham. Mun seorang kada paham, ajarkan yang kada paham, tambah kada paham orang. Iya kah? Pian tahu kah? Di negara tuh ada namanya Syekh Muhammad Ali bin Barak Al-Bayani An-Nagari, 11 tahun di Makkah. Bakawan sidin itu lawan Syekh Ahyad Bogor, bakawan lawan Syekh Muhammad Hasan Masyad. Gurunya dari gurunya Abah Ki Mahfuz Pemangkih, gurunya Guru Kasim Kandangan Sungai Kalang, gurunya Guru Ahmad Tabu Darat Pesantren Hikmah di Beraba itu umur 106 berabah di gue ini 106 kan melihat orang tua tuh di Tabu Darat tuh 106. Sidin itu murid asli Syekh Muhammad Ali bin Barak Al-Bayani yang terkenal dengan Bahrul Ulum. Ulun ada bisa nakibnya tuh. Memedahkan nontian. Sidin itu 11 tahun di Makkah. Gelarnya Sidin itu lakopnya Bahrul Ulum, lautan ilmu. Disebutkan dalam manakibnya tuh wa min waraihi, setengah daripada kewaraan Sidin itu kenapa? La yudarrisu illa ba'da mutala'atin wa huwa Bahrul Ulum. Kada mengajar kecuali mutalaah dahulu. Padahal Sidin itu lautannya ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Date orang bahari itulah disalim. Jadi yang kedua dapat kedudukan martabat orang Indonesia. Ya nang orang Jakarta tadi itu kiai tadi itu. Jadi pahaman ihya ini sulit. Ziarahlah Sidin di makam Guru Sidin Al Habib Ali bin Husain Al Atos. Yang terkenal di Jakarta itu Habib Ali Bungur. Nya Jakarta itu ada Habib Ali Kewitang, ada Habib Ali Bungur, ada Habib Salim bin Jindan. Nang panuhanya Habib Ali Kewitang dahulu, hanyar Habib Ali Bungur, hanyar Habib Salim bin Jindan. Yang bertiga itu tadi sah ulama Betawi itu. Dia nang habaib tuh, nang lain nang be atas tuh banyak bang lagi lah. Habib luar Batang, Habib Kuncung itu lain lagi itu, yang Cikini abahnya tuh lain lagi. Nah, hadirin sekalian, habis itu baca kitab di hadapan Sidin. Berdoa ya Habib, ini sulit pahaman, besok ajar bisa. Ini pian itu orang tuh dapat nang nomor 2 tadi wahya ulia tadi itu. Mudah-mudahan kita dapat beratan lah, amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hendak mendapat karomat wali, nang dimana aja satu yakin, nang kedua jangan maetirat. Maetirat itu cakap bahasa kita tuh memprotes di hati, kada maapuri di hati. Bah kini lah wali, kini jelas. Bah aku sudah sesuai nih. Aku dumpet tahu aja. Itu maetirat caranya. Belum berkisahkan satu jalan pian. Jadi nang biasa orang paitiratan lo kuampin dengar ini. Yang biasa maitirat lah, kalau kada lagi lah mengisahkan lampian. Bahari itu ada seorang ulama besar namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini pian jangan dikira orangnya pengarang kitab Tahrir, gurunya Imam Khatib Sarbini, gurunya Imam Ibnu Hajar Haytami, gurunya Imam Ramli, muridnya aja min kibaril ulama, bahkan levelnya mujtahid. Muridnya mujtahid levelnya, tapi mujtahidnya mujtahid taklid. Karena mujtahid ini ada 3, ada mujtahid madhab, mujtahid fatwa, ada mujtahid taklid. Mujtahid madhab al-mazhabul arba'ah nambah 4 tuh mujtahid mutlak, mujtahid madhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, Imam Malik bin yang kedua adalah Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, yang ketiga Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sepakat ulama mujtahid mutlak. Di bawahnya itu ada lagi fal mujtahid. Mujtahid Imam Rafi'i, Imam Nawawi itu mujtahidnya fatwa. Di bawahnya lagi Ibnu Hajar Haytami, di bawahnya lagi kawannya Imam
Ramli, kawannya Ibnu Hajar tadi itu mujtahidnya mujtahid taklid. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Bantar dalam kitabnya yang bernama Nihayatul Zain. Ada dalam kitab itu penjelasan pembagian mujtahid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Zakaria Ansari ini berjalan. Habis berjalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sidin itu terkena guru yang majedub, nama walinya majedub. Ulun masih contoh aja guru. Minta maaf puan pia. Nya supaya ada contohnya mentau kita aja guru. Nggih, perhatikan biarlah. Nah, kelihatan kalau di situ gambarnya kelihatan enggak? Nah, di pian ini gana guru TV-nya. Nggih. Insyaallah. Jadi wali majedub tadi itu megang botol minuman keras khamar lah. Kada tahu apa namanya brand apa kada paham nanti pinang miring kan bujur kada tahu. Oh kada paham pokoknya nggih. Nan jelas minuman keras khamar nggih. Minum khamar. Habis itu melihat Zakaria Ansari dari hadapan. Rupanya wali majesub ini tadi melihat itu menawari, "Ya Syekh, usrab. Minum piana, nyaman nih." Itu tambahan dulu di kitab pada ada Bang. Ngomong ada dalam kitab pada akan kada ada. Artinya menawari, "Minum piana, Syekh, minum." Jadi Zakaria Ansari ini khamar ini haram. Masa aku disuruh minum. Tapi sidin tahu orang nih wali majesub. Minumlah. Jadi sudah. Jadi pura-pura meminum, dikasih pura minum, padahal dibalik. Kada diminum kada, dibalik. Jadi waktu dibalik tadi air minum khamar tadi, kaparcing lah karena baju sidin, karena pakaian sidin percikan khamar tadi. Sudah. Habis itu jalan lagi wali majesub tadi berjalan. Boleh ke rumah, boleh ke rumah. Kata Imam Zakaria Al-Ansari ini biar tahukah meninggal umur tuh 100 tahun. Kitab Tahrir itu ada di dada sidin. Meninggal tuh di dada sidin di kitab Tahrir berandakan. Tahrir tuh 2 jilid. Bahari orang mengaji di negara bahari tuh Tahrir tuh belum dianggap alim tuan guru bahari kecuali pernah belajar Tahrir dan menamatkan Tahrir. Susah siapa sekarang tuan guru ngajar Tahrir? Susah pian kada percaya susah. Di dalam tuh banyak belaga. Di situ ada tasbih, di situ ada musabbah bih, di situ ada bayan ma'ani, macam-macam ilmu kesulitan di dalam kitab Tahrir. Kada percaya buka aja pian. Di situ sidin mengandak bahasa Quran di sela-sela bahasa Arab tanpa menyebutkan sumber aslinya itu Quran. Beliau mengambil hadis bila dicantumkan di kitab itu di sela-selanya tanpa menyebutkan ini hadis. Tingkat kesulitannya luar biasa. Kada percaya kaji dia membacakan bisa, memahami kada bisa. Nang belajar kada ada, gurunya bisa, nang belajar kada bisa. Dan kada kawan dia bisa. Cari hafian kalau ada orang sekarang ngajar tahrir. Dengar kitabnya aja jarang. Memendahkan. Siapa pengarangnya? Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Muridnya Abdul Wahab Sya'rani menyebutkan di dalam kitab Tabaqatul Kubra. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, aku mengaji dengan guruku Syekh Zakaria Ansari 20 tahun. Kada pernah satu ucapan yang malayanihi keluar daripada mulut sini. Nang kada bapak idah tu kada pernah keluar di muntong sini. Karena bila orang tu hendak ahlul hikmah, Luqmanul Hakim tu gawian kambing dia, mengambing rain. Tapi bila sudah habis itu berceramah, diam orang masuk nasihatnya. Ada yang mengatakan ambiya, mengatakan ahlu apa namanya orang soleh. Tapi banyak orang mengatakan orang soleh. Ahlul hikmah bukan apa namanya bukan nabi. Yang sahihnya yang mutamatnya ahlul hikmah bukan nabi. Man yaqulu yuwafiqul haqqa, seseorang yang berbicara tepat dengan kebenarannya. Luqmanul Hakim. Lalu ditanya orang Luqmanul Hakim, bima balagta ma balagta, dengan apa engkau mendapatkan sehingga engkau ahlul hikmah? Beliau mengatakan satu, bisidqil hadithi, dengan benar ucapan. Satu. Yang kedua, wa ada'il amanati, menunaikan amanah. Yang ketiga, wa tarki ma la ya'nini, aku meninggalkan sesuatu yang kada berfaedah. Allahumma shalli ala Muhammad. Zakaria Ansari 20 tahun aku jalan si Abdul Wahab Sya'rani mengaji lawan sidin, kada ada nak ada bermanfaat keluar dari muntong sidin itu kada pernah ada.
Hebatnya si Dento, nang sudah kayak itu tuh, ading-ading beratannya, ading dia beratannya lah kada anak ulun pak, ading ulun jelah beratannya. Nah ini nih, umur 90 tahun bintara, sudah ilmu ini menguasai semuanya, mutafanin, masih mengulangi kitab Jurmiyah. Kalau kada percaya baca kitab Faidul Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Ali Hasan Bahrun. Umur 90 tahun masih al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqtamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Diulangi babun naki babul fa'ili al fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qabdahu fi'luhu wa wala kismin adh-dhahirin wa mudmarin fa dhahirun nahu qaulika. Diulangi babun nabi anatu tabiun bil manuti, terus diulangi sampai habis Jurmiyah. Umur 90 tahun. Bayangkan oleh kita. Ini menjadi inspirasi bagi kita, penyemangat bagi kita. Nggih, penyemangat bagi kita. Orang yang alim itu orang yang selalu belajar. Nggih, yang selalu nuntut ilmu kapan dimanapun keadaannya tetap dia belajar. Nggih, itu sebenarnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lanjutkan lagi. Begitu pulang ke rumah, kata Mas Akari Ansari sama hadamnya, ini bajuku nah cuci akan. Nyabah hari itu mesin cuci belum ada, masih nang beja kita nambah kocaknya. Bahasa kampung berapa itu, nambah bilas, nambah gintas. Nah aja, surong, tapasakan aja. Nyakan dia madahakan Imam Zakari Ansari, di situ ada bekas tuak, bekas hamar. Kada dipadahakan, habis dicuci, ada sesuatu yang kada mau hilang. Sadang aja lah, ngucap, kada mau jual, disikat behemat kada menjuk, akhirnya apa? Kulum di mamahnya. Begitu di mamahnya, habis saya temakan lah. Habis saya temakan, bekas sisanya dikunyah-kunyah, hilang. Tapasnya hilang. Habis itu kejadian ajaib terjadi. Pembantunya nang kada suah mengaji, nang kada suah nonton ilmu, sekarang berbicara dengan hakikat. Bicara hakikat, kitab ini, hukum ini, kitab ini, pengarangnya, hukumnya ini. Bingung Zakari Ansari, di mana ikam dapat ini? Lalu dikisahkannya, habis mengunyah nang ini tadi. Mandang darah itu, bah, jadi Imam Zakari Ansari, ini kada salah lagi. Ini bekas sisa minuman yang menjeduk nang kubalik. Akhirnya dicari lah itu Habib yang apa si wali menjeduk tadi. Di jauh di jalan, adakah lagi sisa minuman tadi? Adakah? Kalau bahasa kita nyata, nggih. Adakah lagi sisanya? Lalu si wali namanya jeduk mulai di jauh tadi, sesuatu yang sudah terlewatkan tidak akan bisa balik lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hati-hati, jangan kadang diulangi lagi. Sudahlah, nggih. Dua sisi sudah, sisi yang terakhir ini motivasi aja guru dan murid pian kada melajari, memotivasi supaya bersemangat guru, supaya bersemangat mengaji. Karena namanya bapakan orang tuh pian gagal secara umum tuh dua, nang pertama al kaslu, yang kedua dajar. Yang kaslu itu artinya malas. Bah, ika mau apa aja ngalih banget dia. Satu mat pacaran ngalipun palan banyak. Ya kalau lah dia tidak mau nilah cocok pian ini. Kalau ini spesial ini tahu kan ya. Oh dana bagi salan pian kada nyaman lan pian. Nggih, ulun biasa nggih. Bagi saja lan pian eta hadus bin Emat. Ulun pernah apa namanya di salah satu pondok tua di Kelantan di Malaysia. Namanya Pondok Abakriyah di Kelantan. Kelantan tuh kalau Indonesia ini Aceh lah. Yang terkenal dengan dulu gubernurnya tuh Dato' Ni Ajis bin Dato' Ni'mat tuh. Sidin tuh Dato' Ni Ajis tuh gubernur setingkat itu berjubah aja. Sidin tuh bila di kantor bilanya sampai waktu sembahyang duha dimatikan sidin, listrik pas angin segera masang AC sembahyang. Rumah kampung aja, rumah papa meninggal sudah Dato' Ni Ajis bin Dato' Ni'mat, umur meninggal 83 tuh Kelantan. Jadi ada pondok situ. Jadi pengajian malam motivasi kanak-kanak santri ini jam 1 malam yang mulai pengajian. Jadi julun kalau macam nih bahasa Malaysia biar. Kalau macam nih di Kalimantan macam nih, jam 1 nih, kami jam 2 karena di sana waktunya sama Jakarta. Di sana kanak-kanak ini kada begaraknya bebulang berdatangan kanak-kanak.
Jam 1 malam mulai pengajian sampai jam 3 kakan-kakan tuh bersemangat luar biasa ini. Oh maju ke ini di Kelantan nih. Ulun luar biasa julun ini. Nggih. Jadi bilangnya, Ustaz lagi bila datanglah kemari, kami semangatlah dengar ceramah Ustaz kalau macam ni. Lela. Kalau nang lucu tuh ada di kantor. Jadi kantor tuh, nggih. Selain kaki tangan tak boleh masuk ya. Selain kaki tangan tak boleh masuk ya. Bingung kita. Selain kaki tangan tak boleh masuk. Sekalinya selain staf jangan boleh masuk ke sini. Asal jangan rumah sakit korban lelaki aja lah. Itu rumah sakit bersalin. Laskar tiada guna tuh pensiun. Allah. Tuh hiburan aja lawan pian. Satu jalan pimpin. Satu jalan lagi lah. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhul ilmi kaman huwa jahil wa inna kabiral qaumi la ilma indah sagirun idza tafat ilaihil mahafil. Nggih. Apa itu? Ta'allam, belajarlah kalian. Fil amr. Ada tekanan, ada penekanan tensi. Bidalalatihi ala tolabi. Ada tuntutan di situ. Ta'allam, belajarlah engkau. Falaisal mar'u yuladu aliman. Orang kadada begitu lahir langsung alim. Belajar dulu. Ini jangan kita tidak menceritakan kisah laduni segala macam itu di luar persoalan. Ini sedang mengaji supaya semangat ente semua. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan tidak adalah orang yang berilmu itu sama dengan orang jahil. Jelas pada sama. Falaisa sawaan alimun wa jahulun. Contoh kawakib tuh ada kali kisah laisa kanak-kanak saudara Laisa. Contohnya di kawakib juz 1. Nah, falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Itu berdahulu habar, isimnya belakangan. Falaisa sawa'an alimun wa jahulun. Ada sama. Dah. Kemudian wa inna kabiral qaumi la ilma indah. Sesungguhnya penguasa kaum, mohon maaf, kepala kampung, kepala suku, kepala apakah? Tapi la ilma indah, kan bisi ilmu di sisinya. Hakikatnya ini tuh halus kata-kata kumpulan lagi lawan orang-orang cendekia, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar tuh hakikatnya ini tuh halus. Kada terpakai lagi kepala ini tuh kada terpakai lagi jadi halus kalau orang kada berilmu itu. Jadi ilmu nih penting mana nih kalau mengisahkan kisah ilmu ini kada ada habisnya pian percaya Bapak Haji Sayyidina Ali pokoknya kalau kisah ilmu ini kesimpulannya aja lagi nah orang yang dikehendaki Allah kata Imam Ibnu Hajar Haytami mempelajari ilmu tafaqquh fiddin itu salah satu pintu menuju husnul khatimah. Karena orang tuh nonton ilmu tuh kada bisa diulah-ulah. Dasar Allah yang memilih, dasar Allah yang menghendaki. Mohon maaf nah. Ada pesantren kalau pang orang nang di paparak pada ngaji, kada mesti bisa na orang jauh tuh datangan na mengaji. Orang parak pa kada mengajian, kebanyakannya sudah tuh. Tapi di Tanjung nih kada kalau. Mendahkan aja tak. Jadi penting mana? Jadi kalau nyampian besi anak, inya sudah mengaji sudah. Nah, jangan diapain lagi sudah. Inya sudah mengaji kalau kita habis mengaji ditawari berdagang, tawari berusaha, tawari berbini apalagi jangan kaji akan terus. Kada usah khawatir ente. Nggih. Ini sudah disentuh sudah. 1:16 kau ini sudah. Satu lelaki, 16 perempuan. Jadi tak usah. Artinya kalau usah khawatir tahu mengaji aja dulu mengaji aja. Nih guru pian ini. Saya pikir kan ada nih guru ada nih. Kan ada mikir kan percaya habis tahu mengaji aja kayak apa kok kan saya pikir akan mengaji aja dijamin oleh Allah Taala. Karena mengaji ini disukai oleh Nabi, menjalankan sunnah Nabi diridai oleh Allah Taala kada mungkin disakitinya. Iya kalah. Jadi patut kita bersyukur alhamdulillah di lingkungan ini ada sekarang nih majelis, ada pesantren. Jadi kita doakan guru kita mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan panjang umur. Nah, mudah-mudahan keberkahan ilmu sidin kita dapat beratang. Nah, dan segala macam yang berkaitan ini jangan sampai sidin bersuara pian paham aja.
Nggih, nang ada hartanya lawan hartanya, nang ada lawan otak lawan otaknya, nang ada lawan tenaga lawan tenaganya. Insya Allah kalau itu jar bahasa orang sekarang nih bersinergi. Wah, kadang ngalih pesantren, kadang ngalih. Pian guru, apalagi guru pian. Nah, jangan Pak Haji Saikong pian apa nang kurang guru. Pian apa lagi guru? Aku menggawinya kena. Lawan tenaganya tuh, pian apa lagi guru? Ulun merancangakan arsitek tuh. Bergabung bertiga itu sudah sinergi. Nah, insya Allah aman, insya Allah. Dan itulah investasi pian buat akhirat. Investasi akhirat ya, investasi akhirat. Investasi akhirat itu kada mau rugi, investasi akhirat itu kada mau gagal, investasi akhirat itu kada mau ditipu orang, investasi akhirat kada mau kada beruntung. Yakin enggak? Udah yakin tuh ampihan kita. Nggih, mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Sedikit kisah-kisah aja malam hari ini. Yang pertama guru silaturahim. Mau kedua pertemuan pian guru. Jadi dengan berkah nih anak saudara kami nih Haji Mawardi bisa sampai ulun pian di sini dengan kawan-kawan sini para baik, kalau ada di sini para ulama, ulun sampai ke sini bersilaturahim. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita berataan. Kemudian kalau ada ulun salah hilaf dalam pembicaraan ini, dalam kisah-kisahnya ada hilaf salah kurang berkenan di hati pian berataan, ulun minta ridha minta halal berataan. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami ucapkan ribuan terima kasih.